sampai 2 tahun di Kendari tuh. Pisah ya, LDR-an? Oh iya, LDR. Oh, LDR-an tuh. Supaya tidak ada asumsi bahwa sekolahku penjaraku ya, Bu ya. Gitu. Itu karena gini Bu, saya dulu pernah berpikir gini. Orang atau guru itu biasa-biasa saja. Datang ngajar, terus pulang, itu biasa. Tapi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda semuanya. Kemarin udah bareng sama Pak Febri. Ada host magang tadinya Bu Fitrianti, cuma Bu Fitriantinya kagok. Di saat-saat terakhir dia diare, makanya dia akhirnya terpaksa harus meninggalkan kursi panas host ini. Padahal mau jadi host magang. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial nih. udah kayaknya. Hah? Bukan akan, bukan udah. akan, udah ya? Udah. Bukan, salah lagi nih. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa nih. Beliau ini adalah pengawas di daerah Bojongsari ya? Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas, Cimanggis. Nah, Keren kan? Sini kan banyak banget. Kita perkenalkan Bos dulu apa? namanya siapa Bu? Nih, biar Kenalin di kamera dulu. ini nih. Kenalin nih. Kenalan gitu. Kenalan, Ya, nih. nah. Namanya siapa Bu? Namanya Ibu Siti Laika. Siti Wulaika. Tapi panggilannya Memyul. Mamyul. Oh, berarti kalau dipanggilnya Mam kayaknya bahasa Inggris nih. Oh iya, betul. Wah, Betul, dulu betul. sebelum jadi pengawas ngajar dulu. Iya dong. Kan pengawas itu dia jabatan tertinggi ya. Istilahnya apa ya? Tertinggi setelah guru, dia Jadi paling guru. tinggi itu dia pengawas. Jadi nggak perlu jadi kepala sekolah dulu buat jadi pengawas. Bisa Oh, dari bisa. kepala sekolah dulu. Jenjangnya itu bisa dari kepala sekolah dulu atau dari guru. Jadi kalau dari guru berarti dia ada plus-plusnya. Plusnya apa tuh? Nah. Ini biar menginspirasi teman-teman guru lainnya siapa tahu pengen jadi pengawas. Jadi kalau dari guru Sangat. itu plusnya biasanya dia dari organisasi, misalnya dari MGMP. MGMP itu dia jadi ketua MGMP, kemudian dari guru berprestasi gitu. Oh, Nah. jadi harus jadi aktivis dulu nih Bu ya? Iya. Kemudian kalau dari sekolahan itu dia misalnya bisa jadi PKS dulu, ya. PKS, you know PKS? PKS apa tuh Bu? Bukan partai loh. Emang bukan ya. Saya kepikirannya, wah ini harus masuk partai dulu ya. Bukan, PKS itu adalah pembantu kepala sekolah. Oh. Pembantu kepala sekolah, jadi misalnya kayak OSIS, kurikulum. Nah, dia harus punya SK dulu tuh untuk bisa ke kepala sekolah atau ke pengawas. Itu harus dari sekolah negeri apa teman-teman yang di swasta? Negeri. Oh, harus Negeri, dari negeri, ya. harus dari PNS ya? PNS kalau sekarang. Tapi swasta juga ada, Swasta pengawas juga ada? swasta juga ada. Tapi Oh. dia seleksinya beda. Oh, cara seleksinya beda, tapi Beda. kesempatannya juga bisa di ini Iya. ya Bu ya? Hmm. Kalau Ibu sendiri nih, sejarahnya pertama kali nih ya, nih Sobat Muda biar pada tahu nih teman-teman guru yang lain juga. Bisa jadi pengawas ceritanya gimana? Bisa tuh? jadi pengawas. Nah. Oke, jadi kan dari awal apa dari lahir nih? Waduh, jangan dari lahir Bu. Dari Kalau lahir. dari lahir ini ceritanya panjang bener. Dari ketemu jodoh gitu nggak ya? Waduh. Panjang nih. Iya, jadi kan nih Pak Bejo. Ah, Siapa dipanggilnya? Pak Bejo, Pak Bejo biasa. ya. Pak Bejo. Saya itu diangkat tahun 2000 ya. Tahun 2000. 2000 Oh. jadi PNS. Iya, 2000. Ah. Itu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ibu dari Kendari. Saya baru tahu. Tuh kan? Enggak, tuh kan jadi nanti akan panjang lagi tuh Iya, ceritanya. iya, nih menarik nih. Terus. Jadi gini, Ah. saya kan kuliah di Unhalu, Universitas Haluleo. Oh, halo Leo. Iya. Tahun 92 angkatan. Jadi lulusnya tahun 91 tapi kuliah 92. Oke. Nah, kuliah kan di sana, ikut kakak kan. Terus lulus. Sebelum gini, dapatnya negeri itu gini. Jadi saya otomatis dapat negeri. PMDK. Ya? Andono. Oh, Jadi selesai KKN ada, kalau dulu ada pemerintah itu memberikan TID. Apa tuh TID? Oh, zaman Iya, Pak Bejo bener. nggak ada nih. Belum kan? ada, saya juga tahun ibu itu mungkin saya Belum masih... lahir. Jadi TID itu adalah tunjangan ikatan dinas. Oh. Ya, jadi semacam beasiswa. Kalau dulu kan ada Super Semar gitu ya. Ada Iya, beasiswa iya. Super Semar. Beasiswa Nah, Super saya Semar, ya. ya. Kalau Super Semar kan untuk yang ini ya, yang ekonominya ini kan. Iya. Nah, kalau yang TID itu adalah tunjangan ikatan dinas. Jadi setelah lulus langsung Bisa. pemberkasan. Nah,
selesai tes langsung dapat. Langsung dapat itu. Ya tapi nggak dapet langsung gitulah, maksudnya kan pemberkasan langsung diolah di kementerian. Nunggunya agak lama juga, 2 tahun juga. 2 tahun. Sampai hampir terlupakan. Jadi menikah kan, saya menikah. Menikah nih. Menikah itu sebelum dapat Jadi- yang tadinya belum diumumin tuh. Belum, jadi gini, menikah tanggal 25 Maret 2000. Ternyata SK saya itu per 1 Maret. Ya kan? Berarti ibu ada di posisi Wah. dia sadar kalau udah. Karena apa? Itu kan saya sudah di posisi di Jawa nih, posisi di Jawa, itu SK turunnya ke kampus kan. Turunnya ke kampus. Bukannya gitu. ke ibu langsung ya? Bukan, jadi yang ngambil temen saya waktu itu. Jadi kakak saya masih sana, ini teman saya menyerahkan SK. Ini SK-nya ini saya gitu ya, maksudnya. Ya, saya udah di Jawa. Sementara kan suami tahunya ini ya. Tuh kan jadi panjang kan, bener Iya, kan? iya, tapi seru Bu, tapi seru Bu. Jadi suami tahunya kan saya udah akan stay di Jawa gitu kan. Nah ternyata begitu terima SK, waduh, saya kan ikut kuliah itu kan atas permintaan kakak saya ke sana kan. Jadi saya punya tanggung jawab moral nih kan, ya kan. Mau nggak mau saya harus ini nih SK itu harus saya jalanin gitu kan. Ya dengan keridoan, keikhlasan gitu ya. Ya akhirnya suami mengizinkan gitu. Nah saya 2 tahun di Kendari tuh. Pisah ya, LDR-an? Oh iya, LDR. Oh, LDR-an Oh. tuh. Sempat LDR-an ternyata Sobat Nude. Bukan LDR dong. Eh, Apa tuh namanya? Kalau LDR kan belum nikah. relationship. LDM. Oh, LDM. married. Long distance married. Iya itu. Jadi kalau libur itu ya, libur semester pulang. Jadi gajinya habis buat tiket. Habis buat perjalanan bolak-balik. Iya, nah, tapi akhirnya tahun 2002 akhir itu alhamdulillah itu SK itu sudah bisa ke Depok. Di Depok itu langsung ke SMP 11. SMP 11. Pernah dengar nggak? Pasti Di enggak. Depok belum. Saya lama dan tumbuh dan besar di Tangsel, Bu. Ya jadi di SMP 11 itu yang dekat rumah saya. Saya di SMP 11 itu 11 tahun. Pas ya. SMP 11 tahun. Oh, 11 tahun. Nah, itu tahun 2013 itu kan saya dapat kesempatan mengikuti itu ya, manajemen teacher training di Adelaide, Australia. South Australia, you know. Saya lebih tahu Australia ketimbang SMP 11 ini. Bu. Keren juga. Nah, itu 3 minggu, 21 hari. Saya pikir saya nggak akan dapat yang rotasi kan. Ternyata, nama saya itu ada di list yang gelombang berikutnya. Ternyata, Siti Yuleka pindah, rotasi ke SMP 2. Jadi dari 11 selama 11 tahun langsung pindah ke 2. Di 2 itu dari 14 sampai 2022. Dari tahun 2012. Berarti 2014 sampai 2022. Jadi sekitar 8 tahun. Nah, di situ pas tahun 2000 itu kan ada formasi pengawas. Formasi pengawas gitu kan. Formasi pengawas tapi bahasa Inggris nggak ada. Waktu itu nggak ada. Jadi ya udah nggak ikut kan? Nggak ikut. Udah nih, terus langsung 21 ada. 21 ada. Ya saya ikut. Ada kan formasi ada, ya udah mendaftar seleksi. Kan saya tidak jadi PKS, tidak jadi apa. Jadi saya membawa bekalnya ketua MGMP dan guru berprestasi. Guru berprestasi. Iya. Jadi portofolionya panjang Bu ya. Iya. Jadi dari tahun 2012 dari awalnya tuh 2008 ya. 2008 ikut tapi masih juara 5. Juara ke 5 ya. Harapan 2 kan berarti ya. Iya. Nah, harapan 2. Langsung ke 12 tuh juara. Tapi pesertanya banyak pasti itu. Ya, kan. kalau guru berprestasi itu biasanya negeri. Tapi memang ada swasta juga. Cuma ya pas tahun 12 dapat juara 3. 18 dapat juara 2. 20 dapat. Ya. Atuh banyak itu. Nah, dapat juara mulu. Minder saya ini jadinya.
nggak apa-apa. Jadi 20 juara 2 juga. Nah terakhir yang 20 kan, begitu 20 Februari kan, langsung Maretnya kan lockdown itu karena saya juara 2 jadi lockdown. Waduh, jadi virus COVID ternyata gagal. Nggak ada bercanda. Nah itu, jadi itu bekalnya itu karena saya tidak PKS, tidak kurikulum, tidak apa, jadi saya membawanya dari MGMP, gitu. Tidak dari kepala sekolah. Nggak dari kepala sekolah. Enggak, langsung lewatin kepala sekolah saya. Gitu. Tapi gini Bu, sejauh ini Ibu jadi pengawas, lebih enak ngadepin teman-teman guru atau siswa-siswa nih? Ya sebenarnya ini ya ada Kesulitannya lah Bu. ya menghadapi guru itu kan hampir sama dengan menghadapi siswa kan gitu. Ada siswa yang begini gitu kan. Yeah. Ada yang begini, ada begini sama. Karakteristiknya Ya, sama betul. tapi usianya aja. Iya Bu. betul, usianya yang ini. Cuma kalau memang memang usianya kebanyakan. Yang perbedaannya adalah ketika saya jadi guru, saya berat badannya tidak cepat bertambah. Kalau ngadepin murid. Karena kalau itu kan tidak banyak bergerak ya. Iya, Kalau iya, ke iya. sekolah itu kan berarti kita duduk, kita ini ya. Kalau di sekolah kan sono sini Ya, sini. aktif lah ya pergerakannya kalau. Jadi ini sekarang udah nambah dari 58 jadi 65. Waduh, aku udah diet ini, aku udah diet semuanya. Jadi Dari kalau mau ukuran jadi Dari Kalau- ukuran S menjadi XL. kalau mau jadi pengawas berat badan olahraga harus dijaga ya Enggak, berarti. masalahnya apa ya? Kalau di kantor itu kan banyak ya, teman-teman ada 22. Satu datang bawa ini cemilan gitu kan. Pertama kita ngelirik dulu kan. Aduh. Enak juga nih aduh, sampai enak. ngerjain. Ya Kayaknya gitu, udah manggil nih. Kayaknya kan pura-puranya pertamanya. Ah. Aduh, ini lagi. Kayaknya- Aduh, kayaknya enak nih ya gitu ya. Oh, nyemil lama-lama sepiring kan. Nah, Sepiring. udah. Besok lagi terus. Jadi ya gitu. Terusan. Tapi selama Ibu jadi pengawas itu ada nggak sih Bu momen-momen yang wih ini kayaknya entah terkesima, entah aduh, Jadi kalau kunjungan itu kan kita lihat, oh iya, oh ini sekolahan ini seperti ini, oh ini yang perlu ditambah yang ini, kayaknya pendekatannya seperti ini. Jadi sama lah, sama kayak kalau mengajar gitu ya. Jadi misalnya kelas ini harus pendekatannya ini, ya sama dengan sekolah juga, ini sekolahnya seperti ini sekolah seperti ini, berarti nanti saya strateginya begini gitu. jadi Gitu. setiap sekolah memang punya Iya ininya betul, masing-masing betul, Bu, ya, punya yang karakteristik. karakteristik. Sama dengan murid kan gitu ya. Benar sih, Bu. Heeh. Iya, berarti kalau bisa diibaratin Bu ya, ibaratnya tuh kalau sekolah itu kayak kalau di Ibu gitu dinas itu adalah sebagai ininya gitu ya, sekolahnya. Sekolah-sekolah itu kayak kelas-kelasnya Iya ya. betul, sekolah saya kelas-kelasnya. Iya, kelas-kelasnya. Itu ya, jadi guru-guru dan kepala sekolah itu adalah murid-murid. Gitu. Tapi murid-muridnya yang Iya, yang murid-muridnya TOP udah BGT ya. udah cuma umurnya udah banyak aja bedanya gitu. Kalau kita ngajarin anak-anak SMP gitu kan ya, Iya. ya dengan karakteristiknya begitu ya. Tapi memang apa namanya? Apakah ada pendekatan yang beda Bu ya kalau misalnya Ibu sharing itu. sama teman-teman gitu kan ya? Kalau sekolahnya SMP, SMA juga punya strategi yang berbeda juga. Kalau SMA itu kan ada pengawasnya sendiri. Dia dari pusat kan. terpisah ya? Terpisah. Enggak. Kalau SMA itu dari namanya itu wilayah ya. Wilayah. Provinsi ya, berarti. Provinsi dari provinsi, tapi kayaknya sih nanti SMA juga akan ditarik lagi. Ini ke depan nanti juga pengawas itu tidak hanya SMP saja. Jadi bisa ke SD, bisa ke SD, ke TK, ke PAUD gitu. Jadi nggak hanya untuk Oh nggak linear satu. enggak karena kan ada perubahan itu ya yang jabatannya. Iya, tuh sobat muda itu semuanya. Ini jadi pengawas, beliau guru berprestasi juga. Ini kalau ditulis nih bikin CV nih kerja nih portofolio itu selembar nggak penuh. Makanya apa namanya? Gini Bu, kalau misalnya Ibu mungkin gitu kan ya, apa sih Bu gitu saran atau Ibu yang pengalaman yang mau di-sharing gitu ke teman-teman utamanya yang sekolah-sekolah gitu kan yang emang apa sih yang kira-kira tuh benar-benar harus ditingkatin. Oh, iya. Gini, jadi kalau murid itu kan yang tadi kita pelajari ya, murid-murid sekarang itu kan dia digital native.
Iya. kan? Jadi kita guru-gurunya kan kita tidak digital native, kita lahir di tahun berapa? Kita lahir di ada yang tahun Generasi X. generasi ya kan, generasi Baby 19 boom. ya, ada yang generasi dewa kangen gitu ya, ada yang Iya. saya semester berapa baru betul nih. Iya, pas ibu Saya lagi kan- dengerin Dewa, Oh, saya iya, lagi Robert. iya. Nah, Saya lagi itu. ngece itu. Jadi gini, jadi memang seperti yang tadi kita pelajari di PMM ya. Heeh. Guru itu ya harus adaptif. Nah, apa yang terjadi di luar di dunia pendidikan ya kita harus adaptif. Nah, jangan sampai nanti anak-anak lebih canggih daripada kita. Karena guru itu kan dia punya waktu semalam lebih cepat gitu ya. Jadi misalnya kita mau ngajar nih hari ini, Iya. dia sudah punya waktu sebelumnya untuk tahu gitu loh. Nah, one step ahead dia harus pelajari itu sebelum menghadapi Sebelum anak. ngadepin anak. Iya. Tapi Jadi kan memang- gini Bu, kalau mohon maaf saya potong Bu, tapi kan kadang-kadang gini ya, ada konsumsi anak-anak yang kadang-kadang kita sebagai guru juga nggak aware gitu. Contoh misalnya kita Perundungan. bukan kayak misalnya mereka ini konsumsinya TikTok, mereka dapat dari TikTok banyak, sementara apa yang mereka follow nggak kita follow. Jadi informasinya kadang-kadang murid suka dapatnya one step ahead Iya, dibandingin betul. kita. Nah, kita sebagai guru harus gimana tuh? Ya makanya kan sebagai guru kita harus pengetahuannya harus di satu tingkat di atasnya murid gitu loh. Jadi Harus oh selalu si begitu ya. anak ini sudah mulai TikTok nih, berarti kita harus apa sih TikTok gitu loh. Gimana sih TikTok? Kita bawa TikTok untuk pembelajaran. Iya, Ya kita kan? berarti ibaratnya gini ya, bukan Kita mau live di TikTok ya kan? Nah, itu baru Kita saya live di ngomong. TikTok ya kan? Kita live di pelajaran. TikTok, kita dapat koin dong. Sekalian Kita dapat koin, sekalian dapat pelajaran ayo, ya. stiker mawar dong, stiker mawar ya, gitu kan. Nah Jadi, itu nggak anak-anak perlu, seru. nggak boleh lagi guru yang namanya Nggak benar-benar bisa, malu-malu lagi. nggak untuk bisa yang ya udah kan sulit kita harus sekarang. kreatif, you know, kreativitas itu milik semua orang, ya kan? Kan? Ya, saya sepakat Kreativitas sama gitu. nggak bisa dicontek oleh siapapun, ya punya pribadi masing-masing. Jadi Orang mau- boleh nyontek konsepnya, Ah, tapi boleh ide ya. berikutnya Ah, kita betul, udah harus betul. one step ahead. Dan itu yang diharapkan itu ya guru-guru itu ya satu adaptif, dua kreatif, bagaimana menghidupkan kelas itu sehingga kebahagiaan anak dalam belajar itu tercapai, you know. Student well-being. Jadi anak-anak itu, anak itu dia dari rumah akan sekolah kan. Iya. Bagaimana supaya di sekolah itu seperti dia di rumah? Dia bahagia di sekolah, di rumah bahagia, di Iya. sekolah dia harus lebih bahagia. Student well-being dari mana? Dari gurunya kan? Supaya tidak ada asumsi bahwa sekolahku penjaraku Nah, ya Bu ya. gitu. Itu karena Iya. gini Bu, saya dulu pernah Nah. berpikir gini. Ini mohon maaf nih ya. Ini jadi curhat sedikit nih. Karena dulu saya bukan tipikal orang yang benar-benar senang ke sekolah Bu. Karena Ketahuan memang- sih kayaknya ya. Iya Bu, makanya dari mulai apa namanya Tugasnya, aturan mainnya, iya. tugasnya semuanya Nah. kayaknya benar-benar ngekang banget gitu. Iya. Jadi sekarang tuh maksudnya guru juga harus bisa lebih memahami kondisinya ya. Betul. Nah, makanya dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah anak itu minatnya apa? Ya udah kita tugas-tugas itu kita sesuaikan dengan minatnya dia gitu. Dengan Nah, misalnya nih, saya kan ngajar bahasa Inggris nih, pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada namanya procedure, membuat sesuatu. Kan membuat sesuatu itu tidak harus makanan, tidak harus minuman, ya enggak? Kan dia ada Betul, instruksi. Bisa bikin mainan. Oh, kamu suka bikin mainan, silakan. Dia bisa robotik, silakan kamu boleh robotik gitu. Jadi istilahnya itu dia sesuaikan dengan minatnya dia. Itu maka akan tercipta student well-being gitu. Jadi nggak boleh misalnya nih kayak dokter aja nih misalnya sakit apa, sakit pilek, sakit diare, sakit obatnya sama. Paramek Ya, apa tuh paracetamol kan nggak mungkin ya kan? Paracetamol Ya kan? Ya kan nggak mungkin gitu. Ya kan harus sesuaikan. Oh, ini si bocah ini sakitnya ini. Oh, kasih ini. Si bocah ini. Oh, kasih ini. Dengan- Jadi dia semua. Tapi kalau misalnya penugasannya berbeda-beda setiap anak itu pun juga nggak masalah ya nggak masalah. Yang penting dia penilaiannya itu untuk apa? Untuk Misalnya, apa, ya, untuk penilaiannya temanya apa? Nah, terserah. Anak-anak mau disuruh, Bu, saya boleh ini? Boleh. Saya boleh pakai ini? Oh, boleh.
boleh, silahkan itu. Jadi tidak lagi kreativitas. anak-anak udah enggak lagi yang Iya. namanya harus apa ya namanya benar-benar Nah. terkerangkeng banget Iya. pikirannya di era apalagi era zaman sekarang gitu Oh, ya. apalagi itu kan sekarang kita belajar juga, kita sudah mengurangi penggunaan kertas. Kita sudah mulai paperless, ya kan? Jadi Paperless ya. ya, paperless ya. Jadi aplikasi-aplikasi pembelajaran itu ya sudah mulai digunakan, gitu. Dan itu guru-guru membuat soal apa segala macam di situ. Ya, udah di mulai. aplikasi, ya kan? Kita sebagai guru udah enggak lagi yang namanya apa namanya Textbook Bu gitu. ya? Textbook Wah. banget ya. Iya, kalau Ngerangkum, aduh, ngerangkum terus mah nggak apa, ada, gimana oh. sih? Kirain Kalau Bu, textbook masih ada yang ngerangkum, Ya ngerangkum ampun, gitu. enggak dong. Gurunya nggak ada ngerangkum. Enggak, kalau ngerangkum itu gini aja, maksudnya jadikan nanti di proyek penelitian apa, tulis ke situ. Nah itu, jadi kertas atau ininya itu bentuknya penelitian. Penelitiannya nggak perlu yang berat, yang apa gitu, Iya, yang santai-santai yang aja, yang santai penting aja, tidak yang di- membebani yang di siswanya. sekelilingnya anak-anak aja gitu, yang sederhana lah pokoknya, mulai dari yang kecil. Kecil. Nah, gitu. Tuh Sobat Kude, kita emang harus apa namanya ya, harus lebih asik lagi ke sekolah gitu. Makanya buat teman-teman guru yang lain juga Bu ya, Iya, gitu, kan? biar lebih sekolah itu bisa lebih menyenangkan buat anak-anak, Betul, biar jadi- gak ada bejol-bejol lainnya yang merasa terpenjara di sekolah. Iya, jadi kadang memang ada bentrokan ya antara yayasan dengan sekolah gitu kan, karena mungkin yayasannya tidak mengerti di dunia pendidikan apa yang terjadi di situ ya dari guru dan kelas lain yang Yang menguatkan kita harus bisa menyikapi itu Iya. dengan bijak aja gitu Bu ya. Iya, dan sekolah itu kan tidak hanya di ruangan. Ya, di luar Nah, ya, kita keluar pembelajaran kemana. itu di luar sana itu banyak. Itu yang akan dihadapi anak-anak kalau dia sudah selesai. Itu pembelajaran yang sebenarnya. itu. yang nyata Yang di dunia nyata sana, di gitu. dunia Karena dia mereka bagaimana nanti hidup juga nggak di Iya. dalam kelas. Nah iya kan, Mereka hidup emaknya keluar. nggak bakalan ngikutin dia kemanapun dia pergi kan, gitu kan. Iya. Hidup dia akan sendiri, dia akan menjadi orang tua gitu kan. Jadi ya silakan, kelas hanya sebatas Sebagai- berapa sih iya, gitu ya. Itu ibaratnya hanya sebagai fasilitas anak untuk belajar ya, tapi Iya, untuk mengenal, saling untuk mengenal, mengenal. tapi yang silakan bawa misalnya ini sampah banyak, bawa ke tempat Bawa pengolahan ke tempat sampah pengolahan sampah. gitu. Proyek-proyek mau bikin apa, panggil. Bisa nggak sih Bu sebenarnya gini Bu, kayak misalnya nih saya pelajaran komputer, ada pelajaran bahasa Indonesia, BK, IPS, komunikasi sama gurunya, terus bikin tugas bareng-bareng gitu. Bisa, justru itu yang dikembangkan di kurikulum 13. Kurikulum Merdeka. Merdeka. Oh. Iya, itu namanya PJBL. PJBL, Project Project Based Based Learning. Learning. Iya. Oh, Jadi bisa itu ya? bisa, jadi itu berapa pelajaran Iya, gabung iya. jadi satu. Tugasnya satu. Tugasnya satu, Tugasnya tapi satu. meliputi banyak. Meliputi banyak. Jadi kayak karya ilmiah gitu Iya, ya. nanti jadinya akan seperti itu. Jadi nanti ketika mereka si murid itu dia presentasi, ya, itu presentasi itu nanti diharapkan tuh orang tuanya hadir dan menayangkan. Wih, Oh, kayak keren, ini kan? ya, karya tulis ya Iya berarti benar ya? itu, dan Iya, itu iya, bisa iya. dimasuk ke LIPI, ke itu ya, karya Iya, ilmiah iya, remaja, selama ya kita- kan lomba gitu kan. Dan terus itu hasil-hasilnya itu ya, hasil-hasil dari murid-murid itu bisa dijadiin buku, kumpulan karya Oke, ilmiah. kumpulan karya ilmiah Ah, anak-anak. itu terus nanti di ISBN kan, aduh keren banget tuh. Apalagi kalau guru-gurunya juga bikin. Ini merupakan sesuatu, Nah, ini pencerahan. Guru-gurunya juga Tapi bikin. ada nggak sih Bu, apa namanya sekolah-sekolah yang udah praktekin kayak gitu? Udah ada. Udah ada. Jadi yang saya kan berteman ada kepala sekolah dari Semarang gitu ya. Jadi proyeknya mereka itu coba bayangkan. Kalau singkong kita makan kan singkongnya kan. Iya, singkong. Kita bikin singkong Thailand ya kan. Betul. Kita bikin singkong goreng, kita bikin timus apa segala macam. Kalau di proyeknya yang ada salah satu teman saya itu proyeknya itu adalah apa? Membuat keripik kulit singkong. Kulitnya. Kan kulit itu beracun tuh kan? Biasanya iya. Beracun Ah. kan? Nah itu dia, si anak itu, murid itu, dia diajarin bagaimana cara menghilangkan racun itu hingga akhirnya bisa dikonsumsi si keripik itu sampai Sampai dipasarkan. dipasarkan. Betul. Berarti ada- Terus satu lagi ada apa? keripik gedebok pisang. Keripik gedung pisang. Ada itu di Kendari ada tuh. Wah, Keripik gedebok tuh. pisang itu bisa jadi proyek.
Oh, proyek jadi proyek gabungan mata pelajaran tuh ya? bisa, dan itu bisa kalau misalnya nanti kurikulum ini pakai kurikulum yang mandiri berubah ya. Iya, iya. Itu untuk kelas 8 9 bisa ngikutin. Kalau kelas 7-nya dia bisa menjadi P5. P5 itu Penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan temanya adalah apa? Bisa keberlangsungan hidup ya. Bisa dengan apa ya namanya, satu lagi tema. Bisa. Pokoknya nanti disesuaikan aja temanya yang sesuai. Temanya disesuaikan, nanti guru-guru tinggal ngasih proyeknya Iya. apa. Jadi gitu. yang di sini itu yang banyak apa gitu ya, yang bisa Yang bisa diolah. ditemui. Yang biasa aja, misalnya yang orang teh biasanya paling ini dibuat ini. Nah, nanti di sini coba bagaimana bisa diolah menjadi berbagai macam, terus bisa dipasarkan. Kita cari yang terdekat di sekeliling Iya. kita dulu ya, marketnya yang Iya. nggak ngelihat yang Nggak lebar-lebar usah banget. yang Kita ke lebar-lebar, scoop iya. yang kecil dulu, siapa Iya, tahu ngelebar nanti ya. ngelebar. Dan itu Iya, kan pola itu kan berpikir akan apa. memberikan modal nanti anak-anaknya sudah lulus. Oh iya, saya dulu pernah dapat pendidikan ini belajar ini, pernah bikin proyek ini, siapa tahu nanti dia jadi pengusaha, ya kan? Pengusaha keripik, ya, gedebok dan pisang. siapa yang nyangka dari Nyangka, sekolah ya kan? bisa Nah, jadi iya gitu, kan. Bang. Nah, yang sekarang misalnya yang dikembangkan tuh apa tuh namanya, lidah buaya, ya kan? Dan macam-macam. Nah, dan Ibaratnya macam-macam, itu udah tinggal gimana gurunya bisa nangkep itu sebagai materi pembelajaran ya, dan diintegrasiin proyek gitu. Iya. Misalnya kayak Proyek, oke, di bahasa Indonesianya kamu bikin teks prosedurnya, di bahasa Inggris kamu harus bikin bilingualnya gitu kali Bu ya. Kalau Bisa ya? bahasa dia, kalau di PJBL itu bahasa itu dia sebagai pengantarnya, jadi nggak bisa diadu gitu, nggak Oh, bisa, nggak bisa. Nggak Maaf bisa. nih. Aduh, salah lagi baik. Nggak bisa diadu. Ah. Istilahnya misalnya ini nanti itu untuk kelas 8 9 ya, Ah. PJBL ingat ya. Iya, iya, iya. PJBL itu kalau kurikulumnya kurikulum merdeka ini untuk kelas 7, berarti kelas 8 9-nya dia pembelajaran berdiferensiasi. PJBL-nya itu ya kan. Nah, nanti pengantarnya, bahasa pengantarnya boleh pilih bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu kan. Bahasa isyarat. Jangan. Begini Boleh, gitu. boleh bahasa isyarat boleh, tapi ada pendampingnya gitu kan. Ada pendamping. Gitu. Lah, entar begini. Karena enggak, tapi kan memang nggak boleh menolak. Memang ada Iya, iya, ada iya. itu Ada ya, yang itu, ada betul, betul, betul. gitu. Jadi memang Kita harus- ya bagus kalau misalnya ada bahasa isyaratnya di Ada sebelah bahasa gitu. isyarat. Mohon maaf Ibu sama teman-teman. Iya benar. Ah. Gitu. Jadi nanti proyeknya itu disampaikan dalam bentuk apa? Jenis bentuk laporannya itu dalam bentuk apa disampaikannya gitu. Oh, wih, mantep berarti ini banyak banget info-info pentingnya, ngeri, kepala berat, Mungkin butuh waktu banyak nih Bu, nih kayak gini kayak butuh episode yang panjang untuk ngobrol kayak gini, butuh waktu Ibu banyak banget nih karena banyak sebenarnya gini Bu. Mungkin ada banyak teman-teman yang pengen sharing kayak gini gitu karena sistemnya yang emang pengen tahu sebenarnya apa sih yang kayak terupdate gitu dan mungkin belum menemukan platformnya yang enak untuk kayak gini gimana, makanya nih Sobat Nuda ini buat semuanya, buat teman-teman guru semua, rekan-rekan guru semuanya, ini bisa jadi info banget nih kayak gini-gini. Iya. Mungkin Bu ya. Kalau platform sebenarnya Platform banyak ya disediakan itu banyak. PMM juga kan platform. PMM-nya juga platform. Ada semuanya di situ. Assessment untuk siswa untuk ada, diagnostik, betul. diagnostik, sumatif, formatif ada semua di situ. CPTP, ATP untuk kurikulum mandiri merdeka ada. Makanya Untuk pembelajaran, harus bisa belajar kita mandiri. maksimalkan ya Bu ya. Iya Kayak betul. gitu. Gitu. Mantap. Ada ini nggak Bu? Saya penasaran Bu kalau Dia mau sama nanya. orang apa? Mau nanya apa? Penonton mau nanya penonton ini. Iya nanya apa sih? Ibu Ya. pengawas, saya mau nanya Ibu pengawas. Eh. Kalau kolaborasinya sama guru tapi dari lintas sekolah lain boleh nggak Bu pengawas? Oh, tuh, boleh nggak kalau Boleh nggak, Bu? di kelas pengawas nih, penonton bayaran, dibayar dikit banyak nanya nih. Ah. Dong. Untuk proyek apa nih? Untuk apa nih? Kolaborasinya untuk apa nih? Kolaborasi tadi itu misalkan PJBL, tapi teman kolaborasinya nggak cuman misalkan ada 4 mata pelajaran nih, 3 dari kami dari sekolah A katakanlah, tapi 1 mata pelajaran lain dari sekolah B, boleh nggak Bu pengawas? Kan pelajaran yang lain dari sekolah itu ada di sini nggak? Ada. Ya udah berarti kita
di sekolah dulu. Oh gitu. Kita di sekolah dulu. Nanti kalau misalnya mau di-sharingkan ke sekolah lain, tinggal Pak Febri jadi narasumbernya gitu. Bisa berbagi. Sorry Bu, kalau nggak ada, kalau misalnya nggak ada gitu kan ya. Nggak ada ya. Nggak ada mata pelajarannya gitu di sini. Tapi kalau PJBL kita- dia itu di kelas, di sekolah, Oh, di di sekolah, sekolah. di kelas gitu. Proyek kecil kan itu. bukan yang ini ya berarti ya bukan. Kalau Jadi kita kolaborasi kan itu kurikulumnya kurikulum di sini. Oh, Kurikulum. gitu. Jadi gini, kalau untuk kurikulum Merdeka itu kan bisa saja di sini, dan di sekolah sebelah itu beda. Iya, iya, iya. Termasuk juga dengan soal-soalnya dan apa RPP gitu, beda semua. Beda. Karena kan tergantung dari karakteristik sekolahnya. Sekolahnya masing-masing. Gitu. Begitu menonton, paham orang menonton? Paham, Bapak. Nanti kalau mau kolaborasi dengan sekolah itu nanti pas lomba aja, Oh, lomba iya, proyek, atau lomba kan, PJBL gitu. Kalau nggak lomba pameran mungkin Nah, ya. pameran boleh. Pameran. Iya, ngomong-ngomong pameran itu kan tadi ketika anak-anak presentasi itu bisa dijadikan langsung pas pameran, pagelaran seni Oh, yang gitu. P5 Iya, tadi P5 ya. bisa Iya, iya. dengan PJBL, PJBL bisa. juga bisa. PJBL-nya dijadikan satu gitu. Gila. Ini tapi yang saya, nih penonton nanya lagi orang ini. Apa nih? Nih pos magang baru nongol nanya lagi. Apa nih? Pengen nanya Bu, Ya. kalau untuk pameran itu dilaksanakan per berapa bulan sekali Bu? Misalnya per tengah semester atau di akhir semester? Lihat, oke. Tergantung dari proyeknya. PJBL-nya P5-nya itu kan 3 tema ya, satu tahun 3 tema kan. Nah, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, kemudian pamerannya pas kapan? Pas misalnya akhir semester ganjil. Pas itu loh. Bagi Kelas rapor. meeting, Oh, kelas meeting. Nah, kalau enggak pas bagi rapor. Kemudian nanti pas semester genap. Atau pas semester genap itu ada nantinya pas anak-anak kelas 9 ya. Kelas 9 itu praktek. Ujian praktek. Ujian praktek. Nah, gitu Produk bisa. dari ujian prakteknya itu kita misalnya ada pamerin. kalau dari SBK ada yang seni gitu ya, ada bisa. Atau pas suara demokrasi pemilihan ketua OSIS. Nah, itu Oh, proyek iya, juga itu proyek pemira. juga tuh. Oh. Suara demokrasi tuh. Proyek P5 itu pemilihan ketua OSIS, bagaimana sih ininya step-stepnya. Terus ada apa nih yang beda di iya, dalam rangkaian ada acaranya. bilik-bilik, ada apa gitu loh. Gimana nonton? Puas nggak? Siap. Terima kasih Siap, jawabannya. Gitu jadi host. Nah, jadi ini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Bu. Saya selalu penasaran dengan prinsip hidup orang yang kadang-kadang entah ibu dapetin dari pengalaman ibu sendiri atau dapat dari orang lain gitu kan ya. Apa sih Bu prinsip yang paling ibu pegang selama ibu jadi guru ini? Ini Prinsip. berat nih, terakhir nih. Atau enggak gini Bu. Saran apa yang pernah ibu terima dari orang yang ibu masih pegang sampai sekarang? Prinsip saya tuh ada di HP saya itu. Oh gitu. Tidak akan terjadi bila tidak dikerjakan. Betul. Iya. Ya iya kan? Tidak akan terjadi bila daripada gampang itu mah ini. Wah, tadinya aku mau begini tapi nggak dikerjakan. Ya nggak jadi. Nah, nggak jadi juga kan? Ya itu kan. Iya kan begitu. Jadi kalau begitu kita kerjakan, oh begini ternyata, oh gampang ya ternyata ya. Kayak tadi kan PMM, oh ternyata gampang ya. Oh Awalnya belum ada yang mau nyoba tapi kita ngerjain. Oh begini, iya kan bener. Karena takut nyoba. Karena takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Sebenarnya memang ada beberapa dari kita yang takut berubah Iya, dan takut satu perubahan lagi gitu. berani keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Itu. Gila itu sobat muda, jangan kalau udah nyaman sama orang berani keluar ya. Itu beda lagi. Kok beda sih? Beda konteks ya. Jadi kalau Beda konteks ya. Ini kan itu. dalam arti kehidupan dan menjalani sesuatu sih Bu ya sebenarnya. Berani keluar dari zona nyaman, artinya gini, orang atau guru itu biasa-biasa saja, datang ngajar, terus pulang itu biasa. Tapi guru ngajar, tapi ada sesuatu yang membuat anak-anak bergembira, membuat anak-anak entusias, itu yang luar biasa. Dan produktif juga. Dan produktif, tentunya. produktif juga. Pengalaman apa ditulis, terus materi-materi apa, bikin PowerPoint-nya, bikin nanti dijadikan e-book,
serahkan ke sekolah. Oh kan gini kan, apa yang bisa kamu berikan untuk sekolah, ya kan? Bukan. Kata kunci apa yang bisa kamu Bukan apa yang bisa bisa sekolah berikan untuk kamu, Iya. gitu kan? Kalau Iya, itu kan mah gini. feedback aja gitu. Ya kan udah Itu kan akan mengikuti, iya, gitu pasti kan akan ya. mengikuti Iya. dengan Tapi yang penting adalah apa yang bisa kita berikan pada sekolah. saya percaya ketika portofolio kita banyak, satu hari akan ada yang oh iya. Nah iya, gitu kan. Jadi pokoknya one step ahead lah gitu ya, Iya. dari yang lain gitu ya. Tuh. Berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, lakuin, Lah, jangan ngomong tidak doang. akan terjadi bila Tidak tidak akan terjadi, dikerjakan. tidak akan dikerjakan. Dan selalu berpikir one step ahead. Jos banget dah hari ini Tapi pokoknya. katanya tadi mau nanya motivasi apa sih untuk jadi pengawas katanya. Iya. Saya mau kasih bocoran sebenarnya. Ada satu itu ya, Apa tuh, Bu? satu motivasi. Jadi gini, teman saya lomba di pas Gupres gitu kan, ada tuh temen yang tiap itu ketemu lagi dia, tiap itu ketemu dia. Nah suatu saat begitu yang terakhir tuh tahun 20 gitu, waduh ini si ibu ini udah jadi penilik gitu kan, udah jadi penilik, saya belum. kok saya masih jadi guru. Wah bahaya, ini nggak ada teman saya nih, pasti tetap lagi nih nanti kalau ini saya disuruh lomba lagi nggak ada dia, gimana ada temen dia. gua. Wah itu motivasinya. Enggak. Jadi begitu. Apa begitu. namanya jiwa kompetitifnya ya. Jadi Apa gitu, jiwa gitu kompetitif? kan Pak Kepsek itu nanya, Ibu kenapa milih jadi pengawas? Pak, teman saya yang lomba itu Pak udah jadi penilik. Saya juga Masa saya pengen. ikut? Gitu jadi. Iya. Jadi ada satu temen, Yang iya udah- tiap udah lomba itu bareng terus. bareng dan satu meja gitu, satu meja. Selalu begitu ya. Aduh, Dan akhirnya- itu sih ini saja ya motivasi tambahan motivasi, saja ya. gitu kan. Tapi yang lain yang utama kan adalah ya memang orang kan kalau untuk karir itu kan memang kita akan mencari ya, kita akan berkembang, bagaimana sih kita berkembang gitu ya. Growth mindset ya. tadi ya. Bener. Sedap banget omongan. Kayak bener Bek. Ya itu jadi banyak banget ya sobat muda semuanya nih pengalaman nih dari Bu Yuli. Ini benar-benar pengalaman yang nggak bakal bisa diceritain sama siapapun karena ini Bu Yuli sendiri. Ya jadi mungkin untuk pertemuan kita kali ini itu aja Bu Yuli, terima kasih banget nih atas segala informasi, Iya. segala wejangannya buat teman-teman guru sini ataupun teman-teman guru lainnya dimanapun penonton itu berada nih Sobat Nude semuanya ya. Jadi untuk kali ini itu aja Sobat Nude yang akan kita tampilkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe Bu. Minta teman-teman Dina suruh subscribe di bawah sini. Kita biar jadi sekolah berbasis AdSense Iya. Bu. Subscribe juga YouTube aku dong. Siap. Jadi kalau itu kan ini udah berapa orang Bu ini? Jemaahnya udah banyak Bu. Ini penonton Iya. bayaran banyak banget. Tapi YouTube saya kan isinya pembelajaran. Iya itu. Jadi kita ini Bu, dengan teman-teman yang nanti ada di dinas. Ada biar TikToknya nggak? penonton- Ada TikToknya nggak? Kita nggak punya TikTok Ya, Bu. bikin lah, Ya, tuh nanti TikTok. mau Ya, bikin TikTok yang ngelola itu. manajemen biar anak-anak Bu. Enggak, Kita ini soalnya kan- kita ini Bu ada bagian yang anak-anak kan yang lebih paham trendsetternya nih Iya. dibandingin kita, jadi biar bisa. Jadi jangan salah, anak-anak itu dia kayak misalnya nih ada bahasa-bahasa yang baru yang dia Iya, itu iya. ya, yang kadang kita nggak ngerti kan. Kayak- Gitu, Kamu jadi nanya. kita harus tanya, kamu nanya. Bukan, ada lagi kadang istilah-istilah Pak Bejo. Istilah banyak. Ada istilah-istilah yang itu kan, yang apa sih ya, kayak yang happening lah di anak-anak. banyak. Kita harus tahu Harus itu tahu gitu. itu, dan- Jadi jangan sampai itu pas ini ternyata Kita maksudnya- kaget langsung ngejustifikasi benar. aja tanpa kita Gitu. tahu ininya. Oke Bu Yuli, terima kasih banget atas semua Sama-sama. informasinya. Jangan lupa di subscribe, ditonton demi sekolah berbasis AdSense. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tapi sama Febri aja dah. Ya, dadah. Udah.